Salam damai semuanya. Selamat datang dan kita akan mempersiapkan hati kita arahkan hati kita nyanyikan lagu pembukaan. Kita berdoa supaya Roh Kudus menjamah kita semua dan membimbing kita bersama dalam ibadah ini. Dia jamah. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah
Tuhan, kita akan buka kebaktian ini setelah kita nyanyikan Dia Jamah Hidupku. Tuhan memang selalu akan menjamah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami yakin Tuhan ada bersama kami. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tempat ini. Tuhan, sebentar kami hendak memulai kebaktian ini. Tuhan boleh pimpin kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dan Tuhan boleh pimpin Pendeta Emil yang akan membawakan firman-Mu. Kuasai dia dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Sucikan hati kami, buka pikiran kami, dan terlebih biarlah kami boleh menerima apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita lanjutkan ibadah hari ini. Kita puji Tuhan, kita nyanyikan Oh muliakan Tuhan. Kita semua ada di sini pada akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bumi dan di surga. Oh
karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang menemani kita di dalam setiap masalah kita. Dialah yang selalu membuat kita tertawa dan bahagia, karena Yesus adalah sahabat kita. Kita semua bersahabat ya, tapi sahabat yang utama, teman yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Lagu sebelum firman Tuhan, pujian sebelum firman Tuhan, seperti yang sering dikhotbahkan bahwa kekristenan adalah suatu relasi hubungan kita dengan Tuhan. Adalah hal-hal yang tahu ya. Seperti lagu berikut, kita mau belajar untuk selalu terhubung dengan Tuhan Yesus.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Bila pribadi-Mu ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita ulangi, renungkan pujian ini. Kita saja nyanyi.
Ya Tuhan, selidikilah dan kenalah hati kami masing-masing. Ujilah kami dan kenalah pikiran-pikiran kami. Akhirni Adonai, Bodah Allah babi bahaladni, Bodah syahab kare. You know our heart, O Lord, and you search our anxiety. Nothing can miss from your eyes, O Lord. We cannot hide in any way against your presence. You are Almighty. You know everything. And you have control of our life, Lord. We open our heart and we are ready to listen to your voice. Remove away all our anxiety, our worry, our fear, O Lord, and cleanse our heart and ready to get closer to you. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Ini di sini, silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, adalah hal yang membahagiakan saya pagi hari ini karena diperkenankan untuk menyampaikan satu bagian dari firman Tuhan yang sangat-sangat penting, saudara, yaitu dari Mazmur pasal 91. We have a very important message this afternoon based on Psalm chapter 91, and then we are going to focus on verse 1. And I ask you to focus on that verse because it is a special invitation for all of us to run away, to get shelter, to get protection, and enjoy the beauty of the protection and the providence from the Lord. Dan sebab itu, saudara-saudara, adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk menyelidiki satu kisah sejarah yang dilakukan secara luar biasa tanpa disadari oleh bangsa Amerika Serikat. We need to learn from the history of the United States. I'm not sure by chance or by accident, and then the nation set up a special call. If you are in emergency, call 911, right? Tetapi kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa bukan hal yang terjadi kebetulan. It is not done by accident. Karena 911 itu berasal dari Mazmur 91 ayat 1. If you are in emergency, call 911. It is not done by accident because the word 911 strongly based on Psalm 91 verse 1. And the word of the Lord says like this. Dan Tuhan itu berfirman demikian, saudara, sangat indah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ia bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Coba saudara bayangkan. Sekali lagi ya. Coba kita baca rame-rame. Psalm 91 verse 1. Sudah dapat? Oh ini. Kecil banget ya. Oke, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Oh, udah baca semua sekali lagi. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan perlindunganku.
Ya, sudah. Sangat luar biasa. Dikatakan di sini bukan main-main, saudara. Orang yang duduk itu tidak berbuat apa-apa, saudara. Duduk itu dalam kondisi tenang. Duduk itu dalam kondisi kejiwaan kita tidak panik. Duduk itu di dalam situasi di mana kita itu menikmati sesuatu. The word sitting down is very beautiful expression in this song. Sitting down means you are enjoying something great, something beauty, something special. And there is no anxiety in our soul. We do not feel anything that seems to us there is the invisible evildoer try to attack and destroy our life at all. Silent, sitting down, and enjoy something. Kemudian yang berikutnya ialah, jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam. Bermalam itu di dalam pengertian, dia itu tinggal di sana. Seperti perlindungan Tuhan itu adalah hotel bintang 10. Di mana segala sesuatu ada di situ. Betul enggak Pak Kiai? Jadi tempat perlindungan situ kita bermalam di situ, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kita bisa duduk tenang, kita bisa bermalam di dalam arti kita bisa tidur, meletakkan diri kita dan mengambil rest. Jadi kehadiran Tuhan itu seperti 5 star, maybe more than 5-star hotel. We feel that everything surround us is so protective, so amazing, and we can enjoy that the Lord is very close to us, and then we even can smell His aromatic heaven and presence. It's so beautiful, and even our mind cannot comprehend the fully presence of God in the midst of us. It's so perfect, so tasty, so yummy, and even a drop of His love, you can appreciate highly. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sadari. Di sini dikatakan, barang siapa yang berlindung di tempat yang maha tinggi, kata firman Tuhan, saudara-saudara, maka orang tersebut akan melihat sesuatu yang besar. Melihat sesuatu yang besar apa, saudara? Tuhan itu digambarkan seperti induk ayam yang merentangkan sayapnya, kemudian menaruh anak-anaknya di bawah kepak sayap itu. Nah, pada saat Tuhan digambarkan merentangkan sayapnya begini, setelah itu anak-anaknya itu berlindung di bawahnya, kemudian sayap ini menutup demikian. Apa yang saudara lihat? Anak-anak yang di bawah kepak sayap itu tidak melihat dua hal. Hal yang pertama ialah apa yang terjadi di atas sayap itu. Karena itu tidak tembus oleh mata kita. Apa yang terjadi di atas sayap itu, bahkan perasaan kita ini tidak bisa merasakan apa yang sedang bergemuruh di luar sana, saudara-saudara. Sesuatu yang Tuhan tidak mengizinkan kita melihat sesuatu yang horrible dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu seperti induk ayam yang menutup segala sesuatu. Sehingga ada sesuatu yang besar bukan main yang akan, kalau saudara diizinkan oleh Tuhan, melihat sedikit saja. Dikatakan di dalam firman Tuhan,
Acap kali musuh mendekati kita itu seperti penangkap burung yang mana kita tidak melihat. Jadi we cannot imagine the invisible enemy up above the protection of the Lord. He is like an eagle that stretching his own wing and then cover down his own children perfectly. So one thing that really amazing that we cannot imagine, up above the wing, we cannot see anything. The invisible protection from the Lord. Coba saudara bayangkan apabila Tuhan mengizinkan kita melihat gejolak yang ada di atas ini, maka runtuhlah jiwa kita. Kita akan kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan saja mata kita itu melihat benda-benda kecil yang membutuhkan satu alat untuk melihat itu, saudara-saudara, maka makan pun kita tidak bisa. Tidur pun kita tidak bisa. Karena begitu mengerikan dunia ini, saudara. Saudara sadar atau tidak sadar? Kalau saudara mengambil ayam dari freezer, dibiarkan kira-kira 2-3 jam, bau tetap segar, saudara. Bau tetap segar. Tetapi kalau saudara diizinkan oleh Tuhan dengan mata telanjang itu melihat apa yang ada di dalam daging ayam itu, saudara makan pun saudara tidak bisa. Jutaan benda-benda kecil yang bergerak. Dan itu menjadi konsumsi kita setiap saat. Kalau saudara pergi ke restoran yang menjual isi dalam perut sapi, saudara, dan menjadi sop yang berbau sangat aromatik. Tetapi kalau saudara diizinkan oleh Tuhan melihat isi dalam sapi itu, usus, liver, hati, jantung, semuanya sampai sumsumnya itu, terutama di sumsumnya. Kalau Tuhan mengizinkan saudara melihat itu, dan saudara tidak bisa makan. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Dan saudara mengatakan, so yummy, so yummy, so delicious. Karena kenapa Tuhan tidak mengizinkan saudara melihat itu? Saudara, Tuhan tidak mengizinkan saudara melihat the destructive effect dari kerusakan dunia ini. Kerusakan dunia ini begitu frontal, begitu luar biasa, saudara-saudara, sehingga melihat pun saudara itu tidak akan mampu lagi, apalagi hidup. Oleh sebab itu, dikatakan di sini Tuhan itu merentangkan sayapnya seperti seekor induk ayam, seperti elang, seperti induk elang yang melebarkan sayapnya, kemudian menaruh anak-anaknya di bawah kepaknya itu. Sehingga ada banyak hal yang sangat besar, sangat dahsyat yang kita tidak bisa handle. Itu tidak terlihat oleh mata kita. Yang kita lihat adalah sayapnya Tuhan. Jadi pada saat kita itu berlindung di bawah Tuhan, ada dua hal yang sedang terjadi. Yang pertama adalah the power, the strength of the Lord, protection. Yang kedua adalah the tenderness of God, kelembutan, kehangatan dari Tuhan yang saudara lihat. Nah, yang luar biasa, saudara-saudara, pada saat Tuhan merentangkan sayapnya ini, pada saat Tuhan membentangkan sayapnya ini, dan memanggil setiap orang berlindung di bawahnya, kita hanya menikmati the tenderness love of God, the tenderness of the protection of God, the tenderness of the capacity of being the Lord for us. Itu yang kita rasakan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih
heavy burden, tiredness, fear, hopelessness, tears, depression. Come to me, kata Tuhan. Come to me. Whenever you come to Him, the Lord said, I will give you rest. Kenapa Tuhan menjanjikan rest? Bisakah kita rest di dalam gelombang pada kehidupan yang dahsyat? Jawabannya adalah no. Bisakah kita rest pada saat kita melihat anak kita dikoncangkan begitu rupa, cucu kita dikoncangkan hidupnya begitu rupa, pada saat suami kehilangan kesempatan untuk hidup lebih panjang, pada saat si istri mengidap penyakit yang begitu dahsyat, dapatkah kita rest? Kemudian Daud berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan, orang yang tinggal di dunia orang mati bisa bersuka cita di dalam Engkau? There's no way, oh Lord. There's no way. Itulah maksudnya. Dan saudara, tidak mungkin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan mengatakan, I will give you rest. Yang artinya ialah, pada saat Tuhan merentangkan sayapnya untuk memberikan perlindungan kepada kita saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kita menikmati His perfect tenderness, kehangatan yang sempurna. Saya tidak mengetahui kenapa Tuhan memberikan hati seperti yang saya miliki. Saya ini dikenal sebagai pastor yang mudah menangis. The crying pastor. So a lot of people know me that I am the crying pastor. Because whenever I'm ready to share the gospel, whenever I'm ready to deliver the message, is the Lord, the Holy Spirit always touch my heart and then make me cry. And then I'm crying without any reason. I'm crying not because I'm sad, no. I'm crying because of the tenderness of the Lord. Jadi pada saat kita berlindung di bawah sayap Tuhan, saudara, kau merasakan begitu lembutnya Tuhan itu, begitu lunak Tuhan itu. Yang artinya apapun saudara, apa artinya saudara? Siapapun engkau, if you are in emergency situation, Tuhan mengatakan, call 911. That means call me. Run away from the danger, and then that protection under my wing. Pada saat kita berada di bawah perlindungan sayap Tuhan, kita merasakan kenapa Tuhan itu memberikan tenderness. Why God gave us His own tenderness? Why? Why? Because you are weak. You are fragile. You are get easy to be destroyed by your own enemy. And unfortunately, you do not know anything about the real enemy in your life. The real enemy of about the will of God. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah alasan kenapa Tuhan memberikan tenderness kepada engkau, saudaraku. Kenapa Tuhan memberikan tenderness? Karena Tuhan tahu engkau lemah. Jiwamu mudah tergoncangkan. Pikiranmu mudah dikacaukan. Dan hatimu mudah diracuni. Dan hatimu mudah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Pada saat kau menghadapi suasana genting, suasana yang mencekam jiwamu, acap kali kita berkata kepada Tuhan, why Lord? Why me? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menghadapi dua dilema yang paling tidak bisa kita mengerti. Dilema yang pertama seperti kata Daud, Tuhan, kenapa orang fasik itu berhasil dalam hidupnya? Kaya raya, secara politik ada di dalam posisi yang sangat tinggi, secara ekonomi mereka memegang kontrol, secara sosial masyarakat mereka punya pengaruh yang besar. Kenapa? Kemudian Daud juga mengatakan, Tuhan, kenapa orang yang dekat dengan Engkau hidupnya susah? Ya toh? Seperti teman-temannya Ayub, engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Cek, apa betul engkau hidup di dalam kesucian dan kekudusan? Dan banyak orang mengetahui apa yang terjadi pada diri Ayub, apa salah Ayub, apa yang Ayub lakukan di hadapan Tuhan, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita teliti dengan baik, Tuhan Allah sendiri di dalam chapter yang pertama mengatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub, orang yang benar? Itu the confession of God, the confession of God, the affirmation of the Lord that Job is the truth person, is the right person, the righteous. Dari sini kita tidak bisa melihat sesuatu tentang kebenaran Ayub, tidak bisa melihat kesalahan Ayub sehingga kita menemukan satu alasan, itu masuk akal Tuhan memberikan judgment kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi di sini ialah ada banyak hal yang Ayub, Yusuf, dan juga tokoh-tokoh yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, menghadapi masalah yang begitu besar di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak pernah berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Kenapa? Alasannya ialah mereka sudah merasakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, kelembutan Tuhan sudah merasakan. Kalau saudara tidak percayakan hal itu, pada saat saudara menghadapi masalah besar, sakit atau hopelessness, anxiety, takut, bukan mencobai Tuhan, ya. Tetapi saya memberikan resep berdasarkan firman Tuhan itu. Masuklah ke dalam kamarmu, berlututlah di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk menikmati your tenderness. Go into your room, close the door, bow down before Him, and then knock the heart of the Lord, and then asking Him, Lord, give me a heart that it will be enjoyed your tenderness. Whenever you ask to the Lord, God, give me your own tenderness, pada saat itulah saudara merasakan keteduhan. Teduh. Ini dialami oleh murid-murid Tuhan. Pada saat mereka berlayar digoncang-gancingkan oleh angin sakau, dan mereka merasakan sepakat kita akan mati. Dan Petrus itu buru-buru pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus itu sedang tidur. Tuhan digoncang-gancingkan, bangun-bangun, masakan kau membiarkan kami binasa? Masakan kau tidak tahu bahwa kita akan binasa? Petrus menyebut kita, termasuk Tuhan, akan binasa. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan mengatakan, di mana iman? Tuhan berdiri di atas
buritan kapal dan berkata, teduh. Tuhan tidak berkata, teduh. Tidak. Tuhan hanya berkata, teduh. Angin itu tiba-tiba. Nah, kenapa Petrus turun ke buritan? Dia ingin Tuhan Yesus itu menaruh perhatian tentang masalah besar dalam hidupnya. Dalam emergency, Petrus, oh my God. And enjoy the tenderness of the Lord. Di dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan, aku tidak ingin satu orang pun binasa. Jadi begitu saudara itu berlari, berlindung di bawah kepak sayap Tuhan, saudara taruh tangan saudara di atas ketika kepak sayap Tuhan itu menudungi saudara. Saudara raba itu, betapa lembutnya kepak sayap itu. Karena yang terlembut di bagian sayap burung Raja Wali itu adalah bagian yang terentang, yang menghadap ke bawah. Itu lembut. Lembut banget. Dan hangat banget. Oleh sebab itu jaket yang terbuat dari sayap-sayap lembut burung Raja Wali harganya jutaan dolar. Karena begitu jaket itu kita pakai, atau selimut yang kita pakai, yang terdiri dari bulu-bulu yang lembut dari kepak burung Raja Wali itu, kita mengalami kehangatan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu ketika engkau panik, jangan panik oleh karena dunia. Pada saat engkau panik seperti dunia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Babels tadi kita ingat, engkau menjadi seperti onta. Kenapa seperti onta? Karena onta itu mau masuk ke lubang jarum tidak mungkin. Pada saat dia itu ngedumel, pada saat dia itu berupaya keras untuk masuk ke lubang jarum, itu adalah suatu mission impossible. Betul tak? Betul tak? Impossible. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan sebelum engkau lahir baru, engkau itu tetap seperti onta. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, onta, tidak mungkin. Oleh sebab itu kita perlu lahir baru dulu. Ketika engkau lahir baru, Tuhan berbuat sesuatu sedemikian rupa, sehingga onta itu menjadi possible untuk masuk ke lubang jarum. Yang artinya apa, saudara-saudara? Sebelum engkau menjadi anak Tuhan, adalah impossible saudara bisa merasakan the tenderness and the love of God. Acap kali kita meronta-ronta di dalam kesusahan. Acap kali kita mencoba menyelesaikan kesulitan hidup itu dengan kita punya pengertian. Jangan. Nah, terus bagaimana? Berlarilah. Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang ku percayai. Tenang, hangat, dan lembut. Nah, inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi yang kedua yang saudara-saudara ini tidak lihat, yang kedua itu adalah yang di atas kepak ini. Nah, bulu-bulu di atas kepak ini adalah kuat, keras. Jadi permukaan burung Raja Wali yang ada di atas itu yang menghadap ke langit itu, saudara, keras, kuat, dan tidak mudah patah, tidak mudah jebol ini, saudara. Ini yang disebut lambang daripada the power and the strength of God. Nah, pada saat kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan, saudara, kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengontrol, mengatasi kehidupan ini, untuk overcome our problem, to overcome our anxiety, to overcome our depression, is no way to do that. Karena kenapa? Itu berada di dalam zona kuasa dan kekuatan Sang Ilahi. Oleh sebab itu Tuhan mengundang Rogehi
Ayo apa? Come to me. Alright, come to me, and then I will give you rest. The rest, my business. Yang ada di atas kepak sayap Tuhan itu adalah musuh-musuh orang percaya yang tidak bisa kita kuasai. Kita tidak bisa melawan mereka. Tidak bisa. Sekarang kekuatan kuasa kegelapan itu sudah berada di dalam titik yang sangat-sangat dahsyat. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kekuatan hebat ini akan begitu luar biasa dahsyat yang memaksa orang-orang pertama kali ya, orang-orang Israel yang berdiaspora di seluruh muka bumi mengalami penderitaan yang maha dahsyat dan memaksa mereka untuk kembali ke Yerusalem. Sooner or later, agree or disagree, willing or unwilling, they must go back to Jerusalem. Kenapa hal ini dilakukan begitu? Israel adalah lonceng eskatologi, the bell of eschatology. Dan Tuhan Yesus mengatakan seperti induk ayam aku memanggil mereka, aku mengumpulkan mereka dari seluruh pelosok dunia ini supaya mereka kembali di bawah perlindungan kepak sang burung Raja Wali itu, sehingga mereka bangsa yang kecil memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Tanah pun mereka diakui tidak memiliki warisan tanah. Mereka dikepung oleh bangsa-bangsa. Bahkan musuh-musuh mereka, kawan-kawan mereka satu demi satu meninggalkan mereka. Mereka akan menjadi seorang diri. Mereka akan menjadi bangsa yang sendirian, yang dikepung oleh berbagai macam kekuatan. Dan kesemuanya itu ada invisible enemy. Oleh sebab itu Tuhan itu mengatakan kepada Israel, kembali, aku memanggil engkau seperti induk ayam. Aku ingin melindungi engkau supaya engkau ada di dalam the tenderness of God, the protection of God. Nah, pada saat itu saudara-saudara, kuasa Tuhan itu dinyatakan begitu dahsyat. Gereja-gereja akan mengalami kehancuran di mana-mana. Gereja-gereja akan tidak bisa membedakan mana bidat, mana ajaran yang benar. Gereja-gereja akan berada di dalam kesusahan yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan gereja. Gereja akan menjadi dunia, ajaran dunia itu melanda gereja. Oleh sebab itu pada saat ajaran dunia melanda gereja begitu rupa, maka gereja terbelah menjadi dua, saudara-saudara. Belahan yang terbesar adalah satu celah yang disebut the broader gate itu terbuka. Ya, satu pintu gerbang yang maha besar itu terbuka, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah jalan yang besar, dan itu berbondong-bondong orang menuju ke sana. Tetapi pada saat yang sama, the narrow gate itu juga terbuka. The narrow gate ini adalah hanya orang-orang sedikit yang masuk ke sana, dan masuk ke situ pun mereka menghadapi kesusahan dan kesulitan yang maha dahsyat. Tetapi di ujung narrow gate itu, saudara-saudara, Tuhan sedang menanti dengan mengepakkan sayapnya. Mari datang kepadaku. Begitu kita masuk sebagai gereja di dalam narrow gate, melalui narrow gate kita memasuki satu jalan yang kecil. Disitulah kita bertemu dengan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Maka Israel dengan orang-orang Gentile bersama dengan gereja bergabung menjadi satu. Di tempat itu, di mana sang Raja Wali itu menanti, menaruh kepak sayapnya di bawah, dan mereka bersama-sama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Allahu Akbar. Betul tidak Allahu Akbar? Allah itu besar. Allahu Akbar. Tapi kita tidak boleh mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak boleh mengatakan begitu.
Kita juga tidak boleh mengatakan asyhadu Muhammad Rasulullah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tidak boleh. Kita harus mengatakan Yitkadal wa Yitkadashmera Abba. Yamrik Malkuti Fakasna Furkane wa Agala Wishman Karif wa Ibru. Amen. Adonai wa Ibru. Amen. Kenapa saudara? Orang Kristen seperti burung merpati yang tulus. Nah, burung merpati itu hanya bisa menerima the tenderness of God. Burung merpati itu tidak bisa mengatasi hal-hal besar. Tetapi pada saat kita memasuki jendela, ingatlah satu perkara yang besar. Tuhan tidak melupakan Israel dan Tuhan tidak melupakan gerejanya. Betapapun jahat bangsa Israel, betapapun mereka menolak Allah sampai dengan hari ini, tetapi firman Tuhan mengatakan mereka akan seperti anggur yang diperas sampai sarinya keluar semuanya. Dan Israel akan bertobat. Anggur yang diperas itu adalah penderitaan yang maha dahsyat. Dan kita sebagai gereja akan melihat itu. Dan kita hanya bisa menangis. Kita berlinang air mata. Dan banyak orang-orang mengatakan Israel terkena kutuk. 2 hari yang lalu ada seorang telepon saya. Pastor Emil, do you believe that Jesus Christ is a Jewish? And then I said, I do believe, 100% I do believe. Dia mengatakan, but your belief is wrong. Why? Karena di dalam John pasal 8 atau 18 itu menyebutkan bahwa Tuhan Yesus sudah bertemu dengan Abraham sebelum dia lahir. Saya mengatakan demikian. Your theology is wrong. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang berkata soal His own pre-existent, keberadaan dia sebelumnya. Dia mengatakan Tuhan Yesus itu berinkarnasi meminjam tubuh manusia. Pada saat Tuhan Yesus berinkarnasi, dia itu mengadopsi tubuh terus saya mengatakan demikian. Apakah yang membedakan Tuhan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus? Bapa adalah Bapa, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Pribadi yang kedua, Yesus Kristus adalah pribadi yang kedua. Mereka adalah Tuhan yang disebut Allah Tritunggal. There is no three God, only one. But there are 3 persons. Saya mengatakan, how many persons? 3. Dan 3 pribadi ini, saudara-saudara, immutable. Immutable artinya tidak berubah. Apabila satu pribadi itu mengalami perubahan, maka dia bukan Allah. Apakah yang membedakan pribadi yang kedua yang disebut Hologos? Apakah yang membedakan Bapa Anak dengan Yeshua HaMasiah? Apa yang membedakan? Sejak dari semula Tuhan Bapa itu sudah mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Yeshua HaMasiah, the one yang menyelamatkan dan the one yang disebut yang diurapi. Saya ingin bertanya kemudian saya bertanya kepada profesor ini. Dia profesor systematic theology. Saya bertanya kepada dia, pada saat dia berinkarnasi, apanya yang berinkarnasi? The person become flesh. Di dalam bahasa Yunani dikatakan Hologos, sharp, again itu
firman menjadi daging. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab, hi persona sub egeneto. Artinya ialah pribadi Tuhan menjelma menjadi daging. Kalau pribadi Tuhan sebagai the eternal being berubah, yang berubah apanya, saudara-saudara? Saya tanya, apanya yang berubah? Sejak dari semula berapa nature yang dimiliki oleh Tuhan? Siapakah yang muncul di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang muncul sebagai apa itu? Theophany. Theophany itu adalah the revelation of the Lord in person. Kemudian siapakah yang muncul di dalam Alkitab yang menyebut dirinya sebagai Christophany? Siapakah di dalam Perjanjian Lama yang muncul sebagai anak manusia yang wajahnya bersinar seperti matahari? Bapa tidak memiliki pribadi sebagai seorang human. Roh Kudus tidak. Siapa dia? Yesus Kristus. Apakah pemunculan dia di bara api pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke dalamnya itu? Yang muncul siapa? Wajahnya seperti anak manusia. Siapakah yang dilihat oleh Daniel yang disebut anak manusia? Siapakah yang ada di samping Daniel ketika dia itu melihat hal-hal yang akan datang di kemudian hari? Anak manusia. Pada saat dia berinkarnasi, apanya yang berinkarnasi? The person, he is immutable person. Pribadi yang tidak mengalami perubahan. Kalau begitu pertanyaan saya ialah, mohon Profesor jawab, apakah pribadi Tuhan Yesus baik pribadi ilahi atau pribadi manusiawi itu sudah ada sebelum dia itu berinkarnasi? Think about it. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus kemudian menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib? Untuk memberikan jaminan kepada saudara-saudara, apa-apa yang tidak bisa dipikul oleh you, dipikul oleh Tuhan. Dan Tuhan hanya memberikan kepadamu apa? Satu karya besar yang disebut the redemption. Penebusan. Dan penebusan ini adalah the absolute, the ultimate manifestation of the tenderness and the love of God. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu dia seperti seekor induk elang yang menutupi orang-orang yang ditebusnya di bawah kepak sayapnya. Dan yang di atas kepak ini adalah kuasa. Yang ada di atasnya ini adalah the power, the strength. The power and the strength to save you and me. To save his own people. To save the Israel also. Benar yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus di dalam surat-suratnya itu mengatakan, aku memberitakan Injil supaya engkau diselamatkan. Pertama-tama adalah orang Yahudi, dan yang kemudian adalah orang Yunani. Betul tak? Betul tak? Dan dalam hal ini kita melihat dengan jelas sekali bahwa Allah tidak pernah mencampakkan Israel seperti kain. Nah, tugas orang percaya apa pada hari ini? Berdoa supaya Israel di seluruh muka bumi. Saudara tidak bisa membayangkan berapa juta orang Israel yang ada yang tersebar di seluruh muka bumi. Mereka itu disebut the remnant, sisa-sisa. Mereka menyembunyikan diri. Mereka menutup identifikasi mereka. Mereka menghindari tribulation. Mereka menghindari penganiayaan besar. Mereka bersembunyi seperti kura-kura bersembunyi di dalam keraknya.
pokoknya. Ya, artinya apa saudara? Mereka secara tidak sadar mengatakan aku lemah. Seharusnya mereka tidak bersembunyi di balik hal-hal yang bisa melindungi mereka. Mereka harus kembali kepada Tuhan dan berlindung di bawah kepak sayangnya. Nah, the rest itulah Tuhan yang tahu. Tribulation saudara tidak bisa tahu. Kekuatan setan tidak bisa saudara tahu. Kekuatan iblis sekarang bukan main dahsyatnya. Bukan main. Banyak anak-anak muda menjadi pengikut iblis. Banyak anak-anak muda menjadi pengikut iblis. Pada saat ini penyembah setan, penyembah roh-roh jahat di mana-mana. Bukan hanya di Amerika Serikat, di seluruh muka bumi ini, saudara. Luar biasa. Siapa yang bisa mengatasi mereka? Z generation itu ditandai dengan satanic worship. The Alpha generation ditandai dengan apa? Dengan cultism, yaitu penyembahan kepada okultisme, roh-roh jahat. Saudaraku, ini kasih Tuhan, begitu destruktif kekuasaan ini. Dan ini mengalami satu crescendo. Makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Sampai Israel, orang-orang Israel kembali. Belum orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Kekuasaan setan akan terus dilepaskan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, betapa rindunya aku mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau menangis untuk aku, hai putri-putri Yerusalem, menangislah untuk dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Israel pada waktu itu, engkau membanggakan bait suci, tapi aku katakan kepadamu, bait suci itu akan diratakan dengan tanah, dihancur leburkan. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Dan setelah saat itu Israel tidak memiliki tempat untuk beribadah. Mereka hanya pergi ke sinagogi dan sebagainya, tersebar. Akhirnya setelah peristiwa Nazi Jerman, Israel itu berdiaspora di mana-mana. Lebih banyak daripada orang-orang Indonesia berdiaspora. Saudara, jangan heran. Di surah banyak saja kita menemukan kumpulan orang-orang Israel. Di Tangerang, saudara-saudara, saudara akan terkejut kalau saudara menemukan kelompok orang Israel di sana. Di Malang, di sebuah desa yang paling jauh di mana saya pernah memimpin KKR di sana, ada satu gereja yang besar. Di bawah sana, saudara-saudara, ada kumpulan orang-orang Israel di situ. Jadi Israel ada di mana-mana. Dan ini, saudara-saudara, Israel itu seperti trigger. Tahu ya trigger ini ya? Seperti magnet, di mana magnet ini akan memikat kejahatan, memikat kuasa setan, memikat kehancuran dunia ini. Itu akan makin lama makin besar karena ada magnet di situ, saudara, yaitu Israel. Jadi di dalam nubuatan Alkitab itu, sebelum mereka kembali di bawah naungan kepak sayap Tuhan, hai Israel, kembalilah engkau kepada, hai Israel baru, yaitu gereja Tuhan, saudara-saudara, come back to me, I will give you rest. You need to enjoy the heavenly tenderness, and then the rest, the stronger enemy, the invisible enemy, the satanic power. You cannot handle it. I'll be the hero for you. Nah, Tuhan Yesus mengatakan yang terakhir pada khotbah saya, even though you must walk in the shadow of the valley of death, I will be with you. Even though you must walk in
that narrow gate. I lead you. I walk in front of you. You just follow me. Just follow me. If you believe in the promise of the word, you will be destroyed. If you put your trust in this word, you will get tears, again, suffering, and yet you get nothing. But come to me. I am the way, the truth, and the life. And I guarantee you, you will be there with me. Because I asked to my Father, oh Father, whoever you have given to me, they will be never separated from me. Because whenever I go, they will go with me. Whenever I stay, they will stay with me. Because they belong to me, and I belong to them. I will remain in them, and they remain in me. Okay? Come to Him. You are in emergency situation right now. Every day, probably. Every time. But do not base on the direction of your own understanding. Banyak orang itu menyangka bahwa mereka masuk di dalam jalan yang besar, seolah-olah itu jalan itu lurus. Banyak agama di situ, banyak kepercayaan di situ, banyak orang-orang besar di situ, banyak para filsuf di situ. Mereka melihat this is the promise, the promised way. This is the promised pathway that bring us and guide us to the eternal life. Banyak orang berpikir seperti itu, tetapi orang tidak pernah nyangka pada saat engkau berjalan di dalam jalan yang besar itu, seolah-olah jalan itu lurus, kata Amsal Sulaiman. Tetapi banyak orang buta karena tidak bisa melihat. Ujung-ujungnya itu begitu berbelok, ujungnya menuju kepada maut, kebinasaan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika tadi saya mengatakan di dalam doa saya dalam bahasa Ibrani, yang dikatakan, "Search me, O Lord, know me, know me. If I have my pathway is not in the direction." Kita bernyanyi tak tersembunyi kuasa Allah.
hari ini, biarlah Roh Kudus saat ini menjamah hati kami masing-masing, supaya kami sadar dan kami tahu bahwa kami lemah, umur kami ada waktunya, kekuatan kami ada waktunya, apa yang kami miliki juga ada waktunya. Segala sesuatu yang ada pada diri kami pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kalau kami menaruh hidup kami pada hal-hal yang ada waktunya ini, maka kami menghadapi masalah terbesar dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, berikanlah kami hati untuk mau bernaung di bawah sayap-Mu yang kudus. Berikanlah kami hati ya Tuhan untuk duduk di dalam lindungan Engkau yang Maha Tinggi. Berikanlah kami hati untuk bermalam dalam naungan Engkau yang Maha Kuasa, supaya kami bisa berseru kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bahkan Engkau adalah Allah kami yang kami percaya. Tuhan, Kau mengetahui apa yang terjadi di dalam hati dan hidup anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, lindungan dan berkat, kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi hidupmu sekalian, membanjiri hidupmu sekalian, bahkan mengalir bagaikan aliran sungai air hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mohon pamit karena saya tidak bisa lama-lama tinggal di sini, karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan secara bersama. Terima kasih. Sayonara, Tuhan memberkati kita sekalian. Dikasih oleh-oleh. Terima kasih. Terima kasih Pak Emil yang telah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Pak Emil yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman itu dapat berbicara pada kami masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Hari ini kami diingatkan bahwa siapa yang tinggal dalam lindungan-Mu dan akan mendapatkan perlindungan yang sempurna. Engkaulah tempat perlindungan kami dalam setiap keadaan darurat kehidupan. Kami berdoa khusus bagi mereka yang membutuhkan sentuhan kasih dan kuasa-Mu. Untuk Ko Handi, Tante Juliana, Tante Ing, Tante Olga, Tim Udon, dan Betsy Cooper, Tante Tres, dan saya sendiri. Kami memohon kesembuhan dan kesehatan yang sempurna dari-Mu. Pulihkan tubuh kami dan berikan kami kekuatan baru setiap hari. Kami berdoa juga bagi Pak Robi yang sedang menjalani perawatan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih memulihkan dan memberikan penghiburan di tengah proses penyembuhan ini. Untuk Mary Ann Great, kiranya damai sejahtera-Mu melindungi dirinya. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi dia dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk para senior di tengah jemaat Maranatha. Tuhan berikan kesehatan,
penghiburan dan merasakan dikasihi oleh keluarga, teman dan jemaat serta selalu dalam perlindungan-Mu. Kami juga mempersembahkan rencana perjalanan dan acara gereja di dalam tangan-Mu. Untuk perjalanan Tour Thanksgiving di Solvang pada hari Kamis, kiranya Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu dalam perlindungan-Mu. Berikan perjalanan yang aman dan menyenangkan dan penuh rasa syukur. Untuk acara Natal pada tanggal 7 Desember, kami memohonkan kehadiran-Mu yang nyata, biar acara ini menjadi momen yang memuliakan nama-Mu dan membawa banyak jiwa untuk mengenal kasih Kristus. Kami berdoa untuk Gereja Maranatha agar terus menjadi terang dan garam di tengah dunia. Berikan hikmat kesatuan dan pengurapan bagi setiap pelayanan-Mu di gereja ini. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan hanya memuliakan nama-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memasuki persembahan dan saya minta Saudara Vina untuk menyanyikan lagu persembahan ini dan disiapkan lagunya dan pengedar persembahan. Ya. Shalom. Mungkin saya sedikit mengucapkan terima kasih karena minggu depan saya akan kembali ke Indonesia. Semoga nanti mungkin di waktu yang akan datang bisa berjumpa. Ini persembahan pujian yang bagikan.
kasih ya Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini kami masih dapat beribadah bersama Tuhan karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk Pak Amin yang sudah menyampaikan firman. Semoga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sedang memberikan persembahan, kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan ini Bapa. Dan persembahan ini dapat dikelola oleh pengurus demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, boleh Kau berkati orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Shalom saudara-saudara. Warga jemaat. Ada saya lihat ada tante baru. Boleh memperkenalkan namanya? Halo semuanya, saya tidak baru sekolah di sini, tapi saya pernah ke sini juga sih. Lupa. Ya, semua welcome to Maranatha. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pipi Dali dan ada perjamuan kudus. Kami harapkan semua dapat hadir dan mempersiapkan diri ya. Hari Rabu jam 8 ada persekutuan doa dengan Zoom. Thanksgiving Day hari Kamis kita akan tur ke Santa Barbara dan Solvang. Kalau yang masih mau daftar masih diberi kesempatan. Oh udah close, sorry. Udah penuh mobilnya ya. Minggu depan kita akan merayakan Thanksgiving. Dalam rangka ini atas usul beberapa jemaat maka akan disediakan kotak persembahan spesial sebagai ucapan terima kasih kita atas perlindungan Tuhan. Dana ini akan dipergunakan untuk keperluan tidak terduga. Jadi kami harapkan anak-anak Yesus, anak-anak teman bisa memberikan yang terbaik. Hari Sabtu 7 Desember kita akan merayakan Natal bersama di gym di belakang jam 5 sore. Diharapkan kehadirannya. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan lagu penutup Maranatha. Bagi doa berkat sudah ya. Dan sebelum lupa nanti ada latihan choir satu lagu aja setelah makasih ya. Jadi jangan pulang dulu. Yang ada di dalam jadwal itu di listing ya. Mari kita nyanyikan lagu Maranatha.